Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Natanois yang menceritakan tentang Mbah Yono, yaitu kakeknya sendiri, yang menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya semasa kecil dulu, yang tentu saja keadaan dan suasana desa itu tidak seperti sekarang, di mana sekarang itu desa juga udah mulai ramai, berbeda dengan dulu di mana desa itu masih sepi, jarak dari rumah ke rumah pun sangat jarang. Nah, penasaran bagaimana cerita zaman dulu? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Eva saat itu berusia 12 tahun. Dia seumuran dengan Andri Haryanto. Dia juga satu sekolah dengannya. Wajahnya yang bulat dan mata agak sipit serta kulit putih bersih mirip dengan Evi saat itu. Suaranya, tingkah lakunya juga hampir seperti pinang dibelah dua. Karena rumahnya tepat di belakang sungai, dia dan keluarganya memanfaatkan sungai itu untuk mandi dan mencuci baju serta sebagainya. Sungai di belakang rumahnya itu berlanjut ke Sungai Gimun dan Sungai Lanang. Sungai itu terus lagi ke tanggul. Tanggul pertama sungai pecah menjadi dua, ke arah timur dan selatan. Ke timur menuju Sungai Wedok alias Sungai Perempuan untuk mandi. Yang ke selatan menuju ke Sungai Lanang, tempat Riono dan kawan-kawan bermain. Sungai Lanang lanjut lagi ke tanggul yang kedua. Dan di sanalah tempat yang membuat keluarga Evi syok dan trauma seumur hidupnya. Bermula saat Eva sedang mandi di sungai belakang rumahnya sekalian mencuci baju. Karena sudah masuk waktu maghrib, Eva tidak tahu kalau cuaca mulai mendung. Dan di atas gunung hujan sudah turun sangat lebat, karena saat itu sedang musim hujan. "Eva, udah maghrib, cepat masuk dok," Bu Sari memanggil anak pertamanya itu. Dia sedang menggendong Evi yang saat itu masih berusia sekitar 1 tahunan. "Iya mak, bentar lagi selesai kok, nanggung banget loh," jawab Eva. Karena di gunung hujan semakin deras, air sungai mulai meluap dan banjir. Namun, Eva masih belum sadar akan hal itu. Dia keasikan mandi di sungai. Singkat cerita, banjir bandang menyapu sungai belakang rumah Evi, dan Eva yang tidak sadar bahwa terjadi banjir di hulu sungai. Dia pun tersapu oleh banjir tersebut. Begitu sadar kalau ada banjir bandang datang, Bu Sari lantas menuju ke sungai untuk melihat anaknya. Dan apa yang ditakutkan olehnya benar-benar terjadi. Tempat mandi yang Eva tadi berada di sana saat ini sudah tersapu bersih oleh banjir. Dia histeris dan meraung keras memanggil anak pertamanya. Eva yang malang tersapu banjir. Dia tewas. Keesokan harinya, karena hujan sangat lebat terjadi di desa Mulyorejo, pencarian Eva dilakukan sedikit terlambat. Seluruh warga bahu-membahu untuk mencari Eva. Dimulai dari sungai belakang rumahnya, lanjut ke Sungai Gimun, Sungai Lanang, dan akhirnya mereka sampai di tanggul kedua, sekitar 2 km dari rumah Evi. Tubuh cantik Eva tersangkut di antara bebatuan besar di bawah tanggul kedua. Duka cita pun melanda desa tersebut. Jenazah Eva pun langsung dimakamkan saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Bu Sari yang syok dan stres berat, hampir setiap malam beliau menuju ke sungai tempat ditemukannya tubuh Eva berada. Lamanya sekitar 1 tahunan beliau melakukan hal tersebut. Hal itu akhirnya terbongkar setelah pada suatu malam, Pak Rawi kala itu terbangun karena mendengar suara mencurigakan dari arah depan. Beliau menuju ke depan, dan alangkah kagetnya beliau ketika melihat istrinya menyelinap keluar rumah tengah malam. Dia berpikir kalau istrinya tersebut melakukan hal yang tidak-tidak,
semisal selingkuh atau sebagainya. Bu Sari berjalan menyusuri jalan depan rumahnya menuju ke arah timur, ke arah kelurahan. Pak Rawi mengikutinya. Tidak lupa dia membawa golok. Kalau dia beneran selingkuh, tak bunuh mereka berdua, pikir Pak Rawi. Awalnya Pak Rawi berpikir istrinya ketemuan dengan seseorang di kelurahan, tapi sepertinya dia salah. Bu Sari berjalan melewati kelurahan dan terus ke arah timur, menuju jalan yang baru dibuka, jalan ke tempat anaknya yang tewas ditemukan. Di atas bendungan kedua, Bu Sari menangis sejadi-jadinya sambil memanggil nama anak pertamanya. Melihat itu, Pak Rawi merasa bersalah karena berpikir berlebihan terhadap istrinya. Dia tidak mau mengganggu istrinya, hanya memperhatikannya dari jarak yang cukup jauh. Biarlah, biar pikirannya tenang, pikir Pak Rawi. Hari demi hari, lambat laun Bu Sari pun sudah mulai jarang ke bendungan. Dia sepertinya terhibur oleh anak keduanya, Evi, yang lambat laun bertambah usianya. Evi semakin mirip dengan Eva. Cantik, putih, dan ceria. Bak pinang dibelah dua dengan Eva. Dan saat ini, Evi sudah seumuran dengan Eva saat dia meninggal. Sang ibu pun semakin protektif terhadap Evi. Terlebih saat Evi mau mandi di sungai, Bu Sari pasti selalu menemaninya sampai selesai. Dia takut kehilangan anak untuk kedua kalinya. Kembali ke cerita utama, ketika aku pingsan saat melihat hantu Kemamang. Aku pun terbangun saat hujan deras turun tengah malam. Rumahku yang bocor tepat di mana aku pingsan di malam sebelumnya. Aduh, jam berapa ini? Hujannya kok deras banget, kataku dalam hati. Aku mulai mengingat-ingat kejadian semalam, dan aku pun langsung merinding seketika itu juga. Di rumah sepertinya tidak ada orang. Aku pun keluar kamar menuju ruang tamu, dan kulihat di atas meja ada secarik kertas yang tergeletak di sana. Aku membacanya. Yon, aku ke rumahnya Mbah Di, mau menjemput Erni. Kalau sudah pulang, jangan lupa untuk mengunci pintunya. Aku sudah bawa kunci cadangan. Lauk di dapur jangan dimakan semua ya. Itu buat bapak nanti sepulang ronda. Tertanda, ibumu. Begitu isi tulisan tersebut. Loh, emak ke rumah Mbah Di? Lah tadi siapa yang membukakan pintu? Aku bertanya pada diri sendiri. Aneh. Tak lama kemudian, dari arah luar, tepatnya arah timur rumah, terdengar suara gamelan Jawa yang sedang dimainkan. Aneh. Jam berapa ini? Aku pun mengintip keluar lewat jendela. Dan alangkah kagetnya aku, di luar sana ada sosok yang sangat aku kenal. Dia berjalan ke arah barat. Dia memakai baju serba putih. Rambutnya terurai. Walaupun saat itu sedang hujan deras, aku bisa melihat dengan jelas sosok itu. Itu adalah Evi. Serius? Itu Evi beneran? Ngapain dia malam-malam begini keluyuran? Mana hujan deras pula? Coba tak kejar ah. Tapi karena hujan deras, aku pun mengurungkan niatku. Besoklah aku tanya ke dia. Ngapain sih hujan-hujanan tengah malam? Aku pun menuju kamar dan mencoba untuk tidur. Tapi baru mau masuk kamar, tiba-tiba pintu terbuka lebar. Karena kaget setengah mati, aku berteriak cukup kencang. Ternyata bapak pulang dari ronda. Lantas dia ngomel-ngomel. Ngapain sih teriak-teriak tengah malam gini? Mana pas baru masuk rumah lagi. Mau copot jantungku. Lawang aku sendiri juga kaget. Baru mau masuk kamar. Pintunya kebuka. Mana pas sendirian lagi. Aku balik ngomel-ngomel ke bapakku. Lah emakmu mana? Katanya ke rumah Mbah Di, mau jemput Erni. Emang tadi mak gak mampir ke pos ronda? Dan enggak toh. Waduh, gimana ini? Pas lagi lapar, makmu keluar. Di dapur ada lauk pak. Alhamdulillah. Bapak pun langsung menuju ke dapur. Dan dia mulai makan. Saat makan dia bertanya, kamu kok belum tidur jam segini? Tadi udah tidur. Karena ada hujan kamarku bocor. Bocornya pas muka. Jadi kebangun. Saat itu juga aku ingat tentang Evi tadi. Lantas aku pun bertanya pada bapak, Pak, tadi Evi dari mana? Bapak pun bingung mendengar pertanyaanku.
Barusan sebelum bapak pulang, aku mendengar suara gamelan. Karena aku penasaran, aku ngintip keluar lewat jendela. Nah, aku lihat Evi berjalan ke barat dari arah pos ronda. Pos ronda di desaku ada beberapa titik, salah satunya di sebelah timur rumahku. Gamelan? Evi? Jangan bercanda deh. Siapa pula jam segini main gamelan? Dan ngapain juga Evi keluyuran hujan-hujan tengah malam? Loh, aku pun bingung mau ngomong apa lagi. Udah, kamu tidur lagi. Ngelindur kamu itu. Bapak menuju dapur dan mencuci piringnya tadi. Bapak capek, mau tidur juga. Bapak pun meninggalkanku yang bengong kebingungan. Kalau tadi bukan Evi, lantas siapa? Sudah beberapa hari setelah aku melihat Evi lagi hujan-hujanan tengah malam, tidak ada kejadian penampakan lagi yang kualami. Sehingga aku berpikir kalau teror horor yang aku alami sudah selesai. Aku pun menjalani kehidupan dengan lebih rileks dan mencoba untuk melupakan semua kejadian-kejadian aneh yang aku alami beberapa hari terakhir. Saat ini sudah sore hari, sekitar waktu maghrib, dan di luar ada orang jualan gula kacang. Gula kacang adalah jajanan khas Jawa yang terbuat dari gula merah yang dicairkan dengan cara dipanaskan. Saat sebelum dingin, baru ditambah dengan kacang tanah kupas, lalu dibiarkan dingin sampai mengeras, mirip permen kalau zaman sekarang. Karena merasa masa hukumanku sudah selesai, aku pun meminta uang jajan kepada bapak untuk beli gula kacang tadi. Pak, minta uang jajan buat beli gula kacang, mumpung orangnya berhenti di depan rumah tuh. Aku berbicara ke bapak yang kebetulan saat itu dia libur ronda. Kalau dia ada jadwal ronda, mulai siang sampai malam, dia tidur terus. Bapak belum gajian, Yon, jawab bapak. Tapi udah 1 mingguan ini kan aku udah gak dikasih uang jajan. Kalau gak ada ya gak ada. Aku pun merengek terus-menerus sampai bapak hilang kesabaran. Kalau masih ngeyel, tambah tak pukul kamu ya. Dibilangin gak ada kok gak ngerti aja. Nih, pakai aja buat beli jajan, kata bapak jengkel sambil memberikan sebuah daun. Selesai bicara seperti itu, lantas bapak masuk ke dalam kamarnya dan mulai tidur. Mungkin untuk meredakan amarahnya. Karena merasa dianaktirikan, aku duduk di tengah pintu depan sambil meratapi nasib ini. Aku mulai menangis. Pikiranku pun melayang tak tentu arah. Betapa malang nasibku setelah ditinggal babu. Ibu. Andaikan aku anak orang kaya, pasti hidupku lebih baik, lebih indah, lebih bahagia. Andaikan aku anaknya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Andaikan, pasti mau apa-apa langsung dituruti. Satset, gak pakai drama-drama. Andaikan aja. Lama sekitar 1 jam aku melamun. Tiba-tiba, dari arah barat ada seekor ayam. Dia berjalan menuju ke arah timur. Ayamnya kecil, mirip ayam kate, tapi bentuknya aneh. Ayam itu kaku, tidak ada kakinya. Kalau jalan loncat-loncat. Sesekali ayamnya matuk-matuk tanah seolah memakan sesuatu. Karena penasaran, aku lantas menuju ayam tersebut. Dan saat dari dekat, terlihat jelas bentuk ayam tersebut. Ayam itu bukan ayam sungguhan, tapi celengan tembikar yang berbentuk ayam. Penasaranlah, kok ada celengan ayam lompat-lompat berjalan menyusuri jalan, matuk-matuk tanah. Karena itu aku coba mengejarnya. Semakin dikejar, semakin dia jauh. Aneh, kok nggak kekejar-kejar juga? Padahal aku jalan juga lumayan cepat. Ayam itu langsung lanjut berjalan terus, belok ke kanan kiri, berhenti dan mematuk-matuk. Aku sendiri tidak sadar kemana aku pergi, karena terlalu fokus mengejar ayam tersebut. Dan akhirnya ayam itu berhenti di rimbunan pohon pisang. Entah di mana. Pokoknya aku coba kejar terus. Karena ayam itu berhenti, aku mencoba untuk menangkapnya. Aku berjalan sepelan mungkin. Tapi sialnya, ketika kurang beberapa meter saja, kakiku terantuk batu atau apalah. Aku sendiri juga kurang tahu. Aku terjatuh, tersungkur, kejengkang. Kepalaku terbentur sesuatu yang cukup empuk. Syukurlah, sakit sih. Tapi begitu aku berdiri, aku baru sadar kalau aku kehilangan jejak ayam itu.
dan aku juga tersadar kalau aku di tempat asing. Astagfirullah, di mana ini? Mana ayam itu? Kok ngilang? Aku masih mencoba mencari-cari ayam tersebut tanpa memperdulikan aku ada di mana. Ada jalan di sebelah rimbunan pohon pisang tadi, dan aku menyusurinya. Cukup jauh aku berjalan, sehingga terlihat di depan ada sesuatu gundukan yang tinggi. Karena gelap, jadi aku tidak bisa melihatnya terlalu jelas. Aku terus ke arah sana. Ternyata itu adalah bendungan. Tapi bukan bendungan Kalilanang, melainkan bendungan yang kedua. Tempat di mana ditemukannya tubuh Eva, kakak dari Evi. Tentang kejadian itu, aku masih tidak tahu menahu saat itu, karena tidak ada yang bercerita tentang kisah kakaknya Evi. Di atas bendungan ada pohon kamboja di sudut tempat aku berada, dan kulihat di sana ada siluet sesosok tubuh seukuran anak-anak seumuranku. Dia memakai baju serba putih. Aku jadi teringat dengan Evi yang hujan-hujanan tengah malam beberapa hari yang lalu. Aku berjalan lebih mendekat lagi. Dari tempatku berada, terdengar suara isak tangis dari arah siluet tersebut. Suaranya pelan tapi menyayat hati. Dan ketika aku sedang memperhatikannya, sialnya aku menginjak ranting. Saat itu juga, sosok itu menoleh ke arahku, bagaikan disambar petir di siang bolong. Di tengah malam. Aku tak percaya pada penglihatanku. Sosok itu adalah Evi. Aku berlari ke arah dia dan berteriak memanggilnya. "Ev, ngapain kamu di sini jam segini?" Dia tidak menyautku dan hanya menangis saja. Saat aku sudah di sampingnya, aku bertanya lagi. Ngapain kamu di sini? Jam berapa ini? Ayo pulang, kuanterin." Dia masih diam sambil menangis. Cukup lama kami berdiri di sana berdua. Pikiranku melayang-layang. Ngapain anak ini di sini sendirian? Menunggu siapa? Sama siapa? Pertanyaan itu silih berganti di kepalaku. Tiba-tiba dia memegang tanganku. Aku kaget karena tangannya sedingin es. Aku tatap matanya. Matanya sembab karena menangis, dan dia menunjuk ke arah sungai di bawah tanggul. Aku pun menoleh ke arah tersebut. Di antara dua batu besar di bawah sana, ada sosok tersangkut di sela batu-batu itu. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung turun ke sana, karena ada jalan ke bawah dari atas tanggul. Aku melompat di atas beberapa batu di sungai untuk sampai di mana tubuh itu tersangkut. Sosok itu berkata sangat lirih, "Tolong aku." "Iya, sabar," jawabku. Sesampainya di sana, aku mencoba meraih tangannya dan berhasil dalam satu tarikan. Dalam satu tarikan itu aku mengangkatnya berdiri. Tapi alangkah terkejutnya aku melihat wajahnya. Wajahnya pecah sebelah, matanya copot satu, mulutnya sobek dan menganga lebar. Tapi walaupun begitu, aku tetap saja mengenali wajah itu. Itu adalah wajah Evi. Gemeteran seluruh tubuhku melihat wajahnya. Suaraku hilang, kakiku lemas, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk berpaling dari wajah Evi. Sangat lama aku tertegun melihat wajahnya, sampai akhirnya aku bisa hanya menoleh ke arah Evi yang ada di atas tanggul. Dan di sana, dia sudah tidak ada. "Tolong, sakit sekali kepalaku." Suara Evi membuyarkan lamunanku. "Mana ibuku? Biasanya dia selalu kesini untuk melihatku dan membelaiku." Aku terkejut dan hanya bisa berkata lirih, "Tolong, mana ibuku? Mana? Mana? Mana?" Tiba-tiba dia berteriak kencang. Suaranya sangat mengerikan. Saat itu pula lah aku tersadar kalau itu bukan Evi. Itu setan yang menyerupai Evi. Tanpa sadar aku berlari secepat mungkin dari sana. Mana jalan pulang aku tidak tahu. Pokoknya aku terus berlari. Evi masih mengejarku. Kutoleh sesaat ke belakang. Dia melayang di udara, terbang. Matanya yang tinggal satu itu menyala merah menatapku. Ada persimpangan di depan. Aku pilih ke arah kanan, karena mengingat tanggul kedua itu di arah timur rumahku. Jadi rumahku pastinya berada di sebelah kiri. Setan, Evi, atau siapapun itu
Dia masih mengejarku. Di depan ada gundukan lagi. Aku menambah kecepatan lariku. Saat sampai di gundukan itu, ternyata itu tanggul kedua. Aku balik lagi ke tanggul. Astagfirullah. Kulihat setan Evi itu semakin mendekat. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung berlari lagi. Kudengar dia masih berteriak hal yang sama berulang kali. Mana? Ya nggak tahu. Sudah hampir 1 jam aku berputar-putar. Mungkin pemilik sawah di daerah itu memasang pagar gaib, sehingga siapapun yang masuk ke sana saat malam hari, dipastikan dia akan berputar-putar terus sampai pemiliknya mengeluarkan orang yang tersesat di sana. Evi tetap mengejarku kemanapun aku berlari. Dia tetap meneriakkan hal yang sama, dengan nada yang sangat tinggi, mengerikan, bukan seperti teriakan manusia pada umumnya. Di depan kulihat ada siluet ayam kate. Ya, celengan ayam tadi. Dia lompat-lompat ke arah kanan. Aku pun mengikutinya. Ayam itu yang mengantarkanku ke sini. Berarti dia tahu jalan keluarnya, pikirku. Rimbunan pohon pisang lain terlihat di depanku. Agak jauh, tapi terlihat cukup jelas. Di tengah-tengahnya ada jalan setapak sempit. Cukup untuk anak kecil lewat sana. Ayam itu menuju jalan itu dan langsung saja aku mengikutinya. Jalan itu cukup panjang. Cukup lama aku berlari di sana. Di kanan kirinya ada deretan pohon rindang yang sangat lebat. Di belakangnya lagi deretan pohon pisang. Di ujung jalan terlihat seberkas cahaya remang. Ayam itu masih di depan. Aku tidak sempat kepikiran. Kok bisa-bisanya ayam itu tidak terkejar-kejar juga? Padahal dari tadi aku berlari sangat kencang. Ternyata itu cahaya lampu templek yang dipasangkan di pos ronda. Ya, pos ronda tempat bapakku biasanya jaga malam. Entah bagaimana ceritanya, kok bisa jalan setapak yang aku lalui ini bisa tembus ke arah pos ronda. Padahal jarak pos ronda dan tanggul kedua itu sangat jauh. Bodo amat lah. Yang penting mulai dari depan aku hafal jalan pulang. Pos ronda itu tepat di pertigaan jalan ke arah timur menuju Baan, tempat di mana hasil panen dikumpulkan. Ke arah selatan itu ke arah Sungai Wedok. Harusnya habis Sungai Wedok itu mesti melewati bentangan sawah yang sangat luas untuk sampai ke tanggul yang kedua. Dan ke arah barat itu jalan ke rumahku. Pos ronda berada di sebelah kiriku, berdiri di bawah rimbunan pohon bambu yang sangat rimbun. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Mungkin masih keliling desa untuk melihat keadaan. Aku melesat ke arah kiri, ke arah barat, menuju ke rumah. Karena aku sudah tidak mendengar suara dari belakang, aku mencoba untuk memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata setan Evi itu sudah tidak mengejar. Alhamdulillah, selamat, pikirku. Aku mengatur nafas sebentar dan melanjutkan perjalanan menuju rumahku. Terdengar suara azan dari arah Masjid Al-Barokah saat aku masuk ke dalam rumah. Kulihat ibuku makan malam bareng bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab bapak dan ibu bebarengan. Wajahmu kenapa keringetan begitu? Dari mana saja kamu barusan? Tanya ibuku. Aku pun bercerita tentang kejadian barusan yang aku alami. Karena merasa sangat bersalah, bapak langsung memelukku. Dia berjanji besok pagi aku dikasih uang jajan. Dia benar-benar tidak ada uang karena belum gajian. Evi, tadi mukanya hancur sebelah, matanya copot, menggantung di pipinya, mata satunya lagi merah menyala, mulutnya terbuka lebar. Kataku menjelaskan gambaran sosok Evi di tanggul kedua tadi. Dan ayam itu aku tidak tahu kemana dia menghilang. Pokoknya setelah aku masuk jalan setapak yang tembus ke arah pos ronda, tahu-tahu aja ayam itu sudah menghilang. Mungkin itu bukan Evi, Le. Mungkin itu arwahnya Eva, kakak perempuan Evi. Lantas ibu diam cukup lama untuk melanjutkan ceritanya. Evi punya kakak perempuan. Dia meninggal saat kamu dan Evi masih berusia 1 tahunan. Kenapa cerita Mbak Eva nggak pernah dibicarakan? Tanyaku. Itu untuk menjaga perasaan Bu Sari, Yon. Hampir setiap hari Bu Sari selalu datang ke tanggul sana. Sampai akhirnya Pak Ustadz Fatur Rahman yang meruqyah Bu Sari.
Setelah diruqyah, lambat laun Bu Sari mulai tenang dan tidak pernah lagi ke tanggul. Sampai sekarang, karena tanggul kedua sangat angker, orang-orang desa memasang pagar gaib agar tidak ada anak-anak atau pendatang menuju ke sana waktu malam hari. Kamu beruntung bisa keluar dari sana sendirian. Biasanya, orang yang terjebak di sana baru bisa keluar keesokan harinya. Mendengar cerita itu, seketika pula itu tubuhku lemas, merinding, dan berkeringat sangat deras. Ibu lalu melanjutkan ceritanya. Dia bercerita tentang banjir bandang yang menewaskan Mbak Eva. Ibuku juga mewanti-wanti untuk tidak menceritakan hal tersebut dan melarang dengan alasan apapun pergi ke bendungan kedua terlebih saat malam hari. Dan yang menjadi pertanyaanku, aku merasa sangat lama di tanggul kedua, terasa berjam-jam. Tapi anehnya waktu aku keluar rumah dan akhirnya bisa sampai pulang itu hanya sekitar 30 menitan saja. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya terjebak di sana semalaman. Sesudah makan malam, bapak yang mestinya hari itu libur ronda, dia terpaksa harus ronda dikarenakan salah satu hansip yang jaga malam itu sakit mendadak. Jadi itulah alasan kenapa di pos ronda tadi sepi belum ada orangnya. Karena masih belum masuk jam ronda, masih terlalu sore. Sekitar jam 9 bapak pun berangkat. Ernie sudah pulang dari menginap di rumahnya Mbah Di. Jadi aku pun main dengan dia. Aku lupa sama sekali kejadian sapi penasaran. Kami bermain, bercanda, kadang ibu bergabung dengan kami, bercerita macam-macam. Suasana yang sangat jarang terjadi. Karena biasanya aku dimarahi macam-macam atas kenakalanku. Udah jam 9:30, cepat kalian tidur sana. Ibu menyuruh kami. Ibu masih mau nunggu Mas Andri pulang. Tiba-tiba saat ibuku bilang pulang, pintu dibuka dengan cara sangat kasar. Kami bertiga pun kaget setengah mati. Bisa sopan sedikit tidak? Ibu memarahi Mas Andri. Ya, Mas Andri pulang dan baru kali pertama ini dia dimarahi oleh ibu. Namun, tiba-tiba Mas Andri menangis. Dia tidak memperdulikan kata-kata ibu, tapi langsung memeluk ibu sambil gemetaran hebat. Amarah dari ibu berganti rasa cemas. Ibu membelai rambut Mas Andri sambil bertanya, "Ada apa, Andri? Kamu kenapa?" "Eva, Mak." Mas Andri diam cukup lama. "Eva? Tadi ada Eva," kata Mas Andri. Tanpa dijelaskan lagi, aku langsung paham maksud dia. Sepertinya dia juga diganggu arwah Eva. Tadi pas dari desa Wagir menuju desa Wagir harus lewat Ringin Kembar ke arah timur. Tadi kan lewat sebelah bendungan yang dulu. Emak tahu sendiri kan maksudku. Di dekat pohon randu di pinggir selatan bendungan, tadi ada Evi sama Pak Rawi. Mereka boncengan pakai sepeda ontel dari Wagir juga katanya. Ban sepedanya bocor. Kebetulan pas aku lewat situ, Pak Rawi memanggil. Dia menyuruh mengantar Evi pulang duluan. Karena satu arah, jadi aku iyakan saja. Waktu aku bonceng, awalnya normal-normal saja. Tapi pas mau sampai di depan kelurahan, sepedaku terasa sangat berat. Aku kira ban sepedaku juga bocor. Aku terus berhenti. Waktu itulah aku sadar kalau Evi tidak ada di boncengan. Aku kan belum turun dari sepeda saat itu, cuma menoleh ke belakang aja. Dan pas aku menoleh ke depan, Evi ternyata duduk di setir sepedaku. Langsung saja aku lompat dari sepeda dan lari pulang. Tapi Evi berteriak, "Andri, kenapa kamu lari? Kan kita sering main bareng. Masa kamu lupa sama aku? Aku Eva." "Eva sudah meninggal, Mak. Tapi tadi dia, Mak." Mas Andri tidak bisa melanjutkan ceritanya. Dia menangis hebat sambil memeluk ibu. Sudah, kamu tidur aja dulu sana. Mungkin kamu capek. Tadi cuma halusinasi." Apa? Halusinasi kan betul? Itu cuma tadi cuma halusinasi kamu aja. Aduh, ngomong halusinasi kok ribet. Karena aku dilarang menceritakan kisahku tadi, aku jadi hanya diam saja. "Eva mukanya hancur sebelah, Mak," lanjut Mas Andri. "Dan aku gak capek. Gak mungkin itu tadi cuma itulah, apa namanya? Kok jadi ikutan? Emak gak percaya ceritaku ya, Mak?"
Terlihat muka Mas Andri sangat kecewa. Dia menatapku. Aku memberi tatapan kalau aku percaya sama dia. Dan dia pun pergi ke kamar lalu tidur. Rion, pokoknya kamu jangan cerita ke siapapun. Kasihan Bu Sari, biar dia tidak teringat meninggalnya Mbak Eva yang tragis. Iya Ma, aku janji. Tapi sepertinya aku tidak bisa menepati janjiku. Saat aku tersadar, aku berada di suatu tempat yang sangat cerah, sangat menyenangkan dan menenangkan. Sejuk dan angin sepoi-sepoi. Terbentang langit biru tanpa awan. Aku berdiri di atas padang rumput yang dibatasi oleh jurang. Dan di belakang ada sungai kecil, tenang dan jernih. Tidak jauh di depanku, ada seseorang berpakaian serba putih. Dia sangat tampan tersenyum kepadaku. Le, kok kamu gak pernah main ke rumahku? Dia mengajak berbicara. Om siapa? Jawabku dengan pertanyaan. Aku adiknya bapakmu. Setelahnya suasana menjadi gelap dan aku terbangun dari tidurku. Cuma mimpi, tapi wajahnya entah kenapa saat aku melihat wajahnya ada rasa kerinduan kepadanya. Pagi harinya, hari Minggu, bapak pulang dari ronda agak siang. Dia bilang harus menjenguk temannya yang sakit. Pak, opo? Kalau duit, nih tak kasih. Belum ngomong aja udah dikasih. Tapi alhamdulillah sih. Matur thank you pak. Hehe. Aku cengengesan. Hehehe. Bapak menirukan sambil sedikit mengejek. Awas kalau nggak ngerjain PR lagi. Atau pulang main tengah malam. Tak hukum lagi kamu. Iya, tapi bukan itu maksudku. Ya sudah, sini balikin duitnya. Ini ya udah jadi hakku lah. Gini pak, bapak punya adik laki-laki ya? Tanyaku kemudian. Sebelumnya bapak tidak pernah bercerita apapun soal itu. Saat mendengar pertanyaanku, tak disangka dia menangis. Harusnya bapak punya adik Yon, tapi dia meninggal saat dilahirkan. Aku terdiam sesaat. Bapak melanjutkan perkataannya. Kamu tahu dari mana? Tadi pagi aku mimpi didatangi om-om. Dan aku menceritakan mimpiku tadi. Walah iyo. Kayaknya Prapto kangen sama bapak. Bapak sudah beberapa tahun gak pernah ziarah ke makamnya. Nama ommu itu Prapto Yon. Kamu harus ingat ya. Kirimkan doa. Siap Dan. Hehe. Sore harinya, kami sekeluarga berkumpul di ruang tamu. Karena hari Kamis depan sampai Sabtu, Bapak tidak ada jadwal ronda, kami berencana ke makam Om Prapto di daerah Mergan. Dan sekalian mampir ke rumah salah satu keluarga kami di Kasin. Ingat ya guys, aku tinggal di desa, jauh dari listrik, makanan, minuman modern, dan sebagainya. Jam 11 malam, Ernie tiba-tiba terbangun. Dia merengek minta diantarkan ke sungai. Ya, untuk ritual segala umat. Karena berisik, aku pun ikut terbangun. Pak, anterin ke sungai, kebelet kata Ernie. Yo, jawab bapak singkat mengiyakan. Idih, kemarin-kemarin pas aku yang lagi ada hajat, mules-mules, dibangunin sulitnya minta ampun. Giliran Ernie, gampang banget dibanguninnya. Mereka berdua pun keluar. Tak lama kemudian aku ikut menyusu. Tunggu, aku ikut juga, kataku. Pergilah kami beramai-ramai ke Sungai Gimun. Tapi beruntungnya sapi penasaran itu tidak muncul. Selesai menjalankan ritual segala umat, saat kami beranjak pulang, Ernie tiba-tiba berteriak. Hei, sini-sini, sambil melambai ke arah sungai. Aku dan bapak menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ngomong sama siapa? Bentakku. Tapi bapak malah menyuruh diam. Biarin aja, adikmu memang bisa melihat makhluk halus. Loh, mosok? Dia punya teman khayalan. Kamu dulu juga begitu? Masa sih? Tapi bapak gak menjawab pertanyaanku. Dia memperhatikan Ernie yang sekarang sudah berlarian menuju sungai. Seolah-olah memang bermain dengan seorang teman. Dia tertawa cekikikan sendiri main air di sungai. Anak-anak memang terkenal bisa melihat makhluk halus. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak. Zaman sekarang disebut sebagai anak indigo. Kalau dulu mah boro-boro ada namanya.
Kalau kamu udah capek, kamu pulang duluan aja, Yon, kata bapak. Enggak deh, aku ikut nunggu juga. Takut sapi penasaran, jawabku. Hah? Sapi penasaran? Bapak bertanya penasaran. Penasaran sama siapa? Kok malah mirip omonganku ke Udin sih? Sapi Pak Komat yang mati beberapa minggu lalu itu arwahnya gentayangan, Pak. Astaga, ada-ada aja kamu, Yon. Emangnya gentayangan di mana? Ya di sini. Dan aku menceritakan kejadian sapi penasaran pada bapak. Temanmu siapa namanya, Er? Tanyaku saat berjalan pulang. Namanya Eli, dia cantik sekali loh, jawab Ernie. Wah, cantik mana sama Mbak Evi? Cantik Eli lah. Sekarang dia di mana? Itu dia menggandeng tangan Mas Rion. Dia berbicara sambil menunjuk ke arah tanganku. Aku pun langsung membeku. Kulihat bulan bersinar terang terpantul di atas sungai. Akan tetapi cahaya rembulan itu terasa aneh. Bukan warna putih keperakan seperti biasanya, tapi kali ini berwarna ungu kehitaman. Sekarang aku duduk di pinggiran sungai di sebuah batu besar. Gemericik air membuatku tenang. Ada air terjun rendah di sebelah kananku, dan di sebelah kiriku ada jalan setapak di pinggir sungai. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku sudah berada di sana. Sungai ini terasa tidak asing, tapi sepertinya ini pertama kalinya aku ada di sini. Aku berdiri, aku tidak punya kuasa atas tubuhku. Aku berjalan ke arah kiri menyusuri jalan setapak itu. Terlihat di ujung sana sebuah bendungan, sangat familiar. Bendungan seperti baru saja selesai dibangun. Terlihat di batu-batu pondasi yang menjulang tinggi itu masih belum berlumut sama sekali. Benar, aku kenal bendungan ini. Ini Kali Lanang, tempat aku mandi bersama teman-temanku. Tapi yang membedakan airnya. Air sungai yang aku kenal itu, airnya agak keruh. Sementara sungai ini sangat jernih. Tidak ada sampah sama sekali. Seingatku tadi aku ke sungai untuk buang hajat rame-rame dengan Bapak dan Ernie. Tapi, kenapa tiba-tiba aku di sini? Aku terus berjalan dan terus berjalan. Ini mimpi. Ya, ini pasti mimpi. Di sebelah tanggul ada gazebo terbuat dari bambu, diterangi lampu templek dan beberapa obor di depannya. Ada seseorang di sana. Aku mendekat. Semakin dekat, sehingga aku bisa melihat dengan jelas orang itu. Dia seumuranku, berambut pirang keemasan, kulitnya putih pucat. Anak keturunan Belanda. Kukira begitu. Dia sadar kehadiranku, lalu menoleh ke arahku. Kulihat juga matanya berwarna biru laut. Cantik sekali dia. Riono, sapa dia. Hei, tahu namaku dari siapa? Ernie, adikku. Iya. Lantas dia memegang tanganku. Aku jadi teringat kata Ernie tadi ketika di sungai. Itu dia menggandeng tangan Mas Rion. Namaku Eli, salam kenal. Iya. Aku tergagap. Ini di mana? Loh, bukannya kamu hampir setiap hari kesini bareng Udin dan yang lain? Sungai Lanang. Mana lagi kalau bukan itu? Tapi kenapa suasananya berbeda dari biasanya? Airnya sangat jernih dan batu pondasinya juga masih kelihatan baru. Ini Sungai Lanang, tapi Sungai Lanang yang lain. Maksudnya, ini Sungai Lanang di alamku. Kalian menyebutnya alam gaib. Aku membawamu ke sini saat kamu tertidur. Bisa dibilang ini juga alam mimpi. Benar kan? Ini cuma mimpi. Tapi mimpi ini terlalu nyata. Walaupun aku tak bisa mengontrol tubuhku sendiri, juga aku bicara. Tapi seolah bukan aku yang sedang berbicara. Ayo ikut. Dia berbicara begitu, lantas menyeretku terjun ke bawah tanggul. Aku pun terjatuh dari tempat tidurku. Benar kan? Cuma mimpi. Aku pun berdiri dan naik ke atas kasur, mau melanjutkan tidurku karena kulihat sekelilingku masih gelap. Aku pun kembali tidur. Tapi ternyata mimpinya nyambung. Aku berteriak. Aku dan Eli melompat dari atas tanggul. Air sungai di bawah sangat dalam. Lebih dalam dari Sungai Lanang yang ku kenal. Eli menarikku ke bawah dan terus ke bawah,
sampai sesak nafasku. Sial, mimpi kok bisa nyambung. Lagian ini mimpi kenapa terasa sangat nyata? Aku mulai kehabisan nafas dan mencoba berenang ke atas. Tapi tarikan Ellie lebih kuat, semakin kuat. Tanganku yang dia cengkram terasa sangat sakit, seolah mau patah. Karena tenggelam, dadaku benar-benar sesak. Pandanganku pun semakin gelap, dan tubuh semakin lemah. Benar-benar tersiksa karena kehabisan nafas. Aku mulai meronta-ronta bergerak tak karuan. Leherku tercekik, dadaku panas. Aku menelan banyak air dan banyak juga air masuk ke paru-paruku, sehingga dadaku semakin sakit. Mati ini. Aku pasti akan mati. Aku belum mau mati. Aku masih 12 tahun. Masih ingin main sama yang lain. Pandanganku pun semakin gelap dan aku tidak sadarkan diri. Gimana rasanya mati tenggelam? Ellie bertanya kepadaku. Saat sadar, aku sudah berada di atas tanggul lagi. Tubuhku kering, tidak ada basah sama sekali. Gak enak kan? Dulu pas bermain sama temanku, sama-sama keturunan, dia mengajakku berenang, tapi aku bohong kalau aku bisa berenang, padahal tidak. Sial, siapa sangka dia mengajakku ke atas tanggul dan menarikku lompat ke bawah seperti yang kulakukan kepadamu. Karena aku gak bisa berenang, aku pun tenggelam dan mati deh. Dia bercerita seperti seolah ceritanya itu lucu. Terus gimana? Aku balik bertanya. Setelahnya, aku tidak ingat apa-apa setelah aku mati. Aku hanya ingat saat-saat kematianku saja. Itu saja. Iya, dia menarik tanganku lagi. Aku suka sama kamu, Yon. Dia pun menarikku lagi. Dan kami terjun ke sungai di bawah tanggul. Lagi dan lagi, aku merasakan tenggelam. Yon, bangun Yon. Ibu membangunkanku. Kamu ngapain teriak-teriak? Tindian. Iya, mimpi buruk. Tapi alhamdulillah, aku kira bakalan diajak mati terus berulang kali bersama Ellie. Ini air putih, biar kamu tenang, kata ibu. Dia benar-benar cemas. Baru kali ini, ibu mencemaskanku. Mengingat itu pun aku langsung memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ini mimpi buruk paling nyata yang pernah ku alami. Mas Rion kenapa, Mak? Tanya Ernie seraya masuk ke kamarku. Gak kenapa-napa kok, cuma mimpi buruk. Oh ya sudah, aku balik tidur dulu. Dan Ernie keluar kamarku. Ellie, ayo balik tidur. Mendengar itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Jam 9 pagi, kami sekeluarga berangkat ke makam Om Prapto. Karena di desaku masih belum ada transportasi yang masuk, kami harus berjalan kaki dulu ke perbatasan desa Mulyorejo dan Tebo Utara. Perbatasan ditandai oleh jurang yang lebarnya sekitar 20 meter dan dihubungkan oleh jembatan gantung dari kayu dan bambu. Tinggi jurang sekitar 70-100 meter. Dan ini pertama kalinya aku melewati jembatan tersebut seumur hidupku. Tebo Utara itu dari arah ke sekolahku, kami masih terus ke arah timur. Di sana ada pertigaan jalan yang lurus ke arah desa Tebo Selatan. Ke kiri masih desa Mulyorejo. Dan sebelum jembatan persis, ada tikungan ke kanan menuju Tebo Tengah. Di Tebo Selatan ada rumah Bahdi, tempat Ernie menginap beberapa hari yang lalu. Baru di desa Tebo Utara itulah transportasi bisa diakses. Tapi cuma delman aja sih yang ada. Ada dua jenis delman. Dokar, yaitu yang ditarik oleh kuda, dan juga cikar, ditarik oleh sapi. Itu nama di tempatku sih. Nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Andong nggak ada, dan kami naik dokar. Aku dan Ernie bersemangat sekali, karena ini pengalaman pertama kalinya kami ke kota. Di atas dokar, kami berdua bernyanyi sepanjang perjalanan. 200 meter kami naik dokar, di depan ada tanda perbatasan desa lagi. Kami masuk desa Bandulan, dan di sini lebih ramai lagi. Ada bangunan cukup besar di pinggir jalan sebelah kiri. Itu pabrik rokok, kata bapak saat melihat aku dan Ernie melongo karena takjub. Baru pertama kali ini aku melihat bangunan sebesar itu. 1 kilometer berikutnya ada pertigaan jalan. Kami berbelok ke kanan.
Jalan ke kiri kecil hanya bisa dilalui pejalan kaki dan sepeda ontel. Ke sana, ke desa Pandan. Bapak menunjuk ke arah jalan kecil itu. Kami pun lanjut terus. Di ujung jalan ada turunan dan tanjakan yang cukup terjal. Di tengah-tengahnya ada jembatan beton yang lumayan besar. Dan di tengah tanjakan ada belokan ke kanan. Kita ke sana dan jalan masih menanjak lagi. Setelah belok ke kiri sedikit, karena di ujung sebelum belokan ada rimbunan pohon besar. Setelah itu di sebelah kanan terlihat kompleks pemakaman yang sangat luas. Kami berhenti di depan gerbang pemakaman dan turun. Pemakaman itu tepat di atas jurang yang sangat panjang. Dari kiri ke kanan ada sekitar 1 kilometeran. Tapi di sebelah kiri ada lapangan bola. Dan kanan ada pedesaan yang cukup padat penduduk. Kiri arah utara dan kanan arah selatan. Jadi kami menghadap ke arah barat. Kami pun mencari kuburan dari Om Prapto. Pemandangan ini pernah aku lihat. Hampir mirip. Sebelah barat ada jurang dan timur ada sungai kecil. Ya, sama persis di mimpiku kemarin lusa. Yang membedakan di arah barat terlihat gunung yang sangat indah, Gunung Kawi, atau dikenal juga sebagai Gunung Putri Tidur, karena bentuknya mirip perempuan yang sedang tidur. Namun di mimpiku tidak ada. Dan di timur yang membedakan adalah jalan setapak di sebelah sungai kecil itu. Lapangan bola dan desa di kanan kiri itu di mimpiku pun tidak ada. Tepat di mana Om Prapto berdiri di mimpiku, di sanalah kuburan beliau berada. Kami berdoa mendoakan beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. Loh, Haryanto? Ibu-ibu dengan perawakan pendek dan bertubuh subur menyapa bapakku. Siapa ya? Jawab bapak. Masa lupa sama aku? Ini aku teman sekolahmu, Lulu. Lulu? Yang pindah ke Makassar kan? Akhirnya bapak ingat sama temannya itu. Lah kok sudah di Malang lagi? Kapan baliknya? Sekarang tinggal di mana? Dan beberapa pertanyaan lain dilontarkan oleh bapak. Karena bosan, aku dan Ernie main ke lapangan sepak bola, main kejar-kejaran dan lain-lain. Beberapa menit kemudian, segerombolan orang dewasa masuk ke lapangan dan mereka main sepak bola. Kami pun minggir karena kalah pamor. Kalah gede. Yon, sini bentar, panggil bapak. Kenalin, ini anaknya Bu Lulu, namanya Roy Matalata. Bapak memperkenalkan anak seusiaku. Roy Matilata? Saat aku ngomong Matilata, seketika bapak langsung menjitak kepalaku. Sembarangan kamu kalau ngomong, kata bapak setelah menjitakku. Roy, ini Riono, anaknya Om. Bapak pun memperkenalkanku. Salam, jawab Roy. Sepertinya dia tidak mengerti omonganku barusan. Salam, jawabku. Bapak pun melanjutkan obrolannya. Lantas aku dan Roy pun bermain di pinggir lapangan. Kami menemukan sesuatu yang mirip bola. Benda itu penuh lumpur. Tapi kami masa bodoh dan kami jadikan bola sepak. Setelah itu kami mampir ke rumahnya Bu Lulu. Rumahnya bagus, berlantai 2 bergaya Belanda. Ada 2 obor besar di gerbang rumahnya. Dan di depan rumah ada taman yang cukup luas. Ada beberapa tanaman, adas, puring, dan pisang-pisangan. Jalan menuju pintu depannya itu berupa batu-batu merah yang ditata sedemikian rupa sehingga terlihat sangat bagus. Kami masuk ke dalam. Ruang tamunya hebat. Perabotannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dindingnya berwarna merah dan ada motifnya. Ini suamiku, Edwin Matalata. Bu Lulu memperkenalkan suaminya. Salam, aku Haryanto, teman sekolah Lulu. Dan ini istriku Hartanti. Dan ini anak-anakku. Bapak memperkenalkan keluarganya. Setelah perkenalan itu, kami disuruh duduk di ruang tamu. Dan suguhan pun berdatangan. Tidak sadar karena keasikan ngobrol, azan berkumandang. Dikiranya masih asar, ternyata sudah maghrib. Dikarenakan ruang tamu itu sangat terang, ada beberapa lampu gantung menyala. Bentuknya aneh buatku, rumbai-rumbai dan kecil-kecil. Wah, sepertinya sudah terlalu malam Pak Haryanto, kata Pak Edwin pada bapak.
Benar, nggak sadar, tahu-tahu sudah malam, jawab bapak. Kalau begitu kami pamit pulang ya. Loh jangan, kalian nginep saja di sini, kata Bu Lulu. Jam segini kan sudah tidak ada delman ke arah rumah kalian. Wah, nggak enak Lu, mending kami nginep di rumah kerabat saja. Di Kasin masih ada saudara, jalan kaki paling cuma butuh 15 menitan dari sini. Dan singkat cerita kami pun berpamitan. Kami pun berjalan menuju ke Kasin. Arahnya pas di tanjakan tadi belok ke arah kanan. Kalau ke Kasin itu lurus. Di tengah perjalanan kami mampir ke warung, kita makan rawon. Alhamdulillah sudah lama tidak makan enak. Jarang-jarang aku bisa makan daging, apalagi daging sapi. Mantap. Mau minum apa? Tanya ibu penjual. Aku kopi. Ibu, teh hangat? Teh hangat 2. Kamu Yon? Tanya bapak. Di depanku ada botol sirup rasa jeruk. Aku menunjuk itu. Oh itu. Sama es limunya 1 ya. Karena haus, aku pun segera meminum sirup itu. Minuman itu terasa sangat aneh, seperti banyak semut yang menggigit di dalam mulut. Lantas aku berteriak, aduh, ini minuman apa sih? Kok banyak semutnya? Mendengar itu bapak dan ibu malah tertawa terbahak-bahak. Itu namanya minuman soda Yon, kata bapak. Rahmat putra Zimen. Nama panggilannya Gimen. Nama kerabat kami, kerabat dari ibuku. Setelah menjelaskan kenapa kami mau numpang menginap, kami disambut hangat oleh dia. Obrolannya sama bapak ibu. Aku tidak paham sama sekali. Jadi yang kulakukan hanyalah duduk mengantuk sambil memeluk Ernie. Kayaknya kalian sudah terlalu capek. Lebih baik kalian segera tidur, kata Pak Gimen. Dan diantarkanlah kami ke kamar yang kebetulan saat itu kosong. Karena beberapa saat yang lalu, pemilik kamar itu alias anaknya sudah menikah dan punya rumah sendiri. Pak Gimen sekarang tinggal sendirian. Karena selama ini aku tinggal di desa, aku tidak paham yang namanya barang elektronik, bohlam dan sebagainya. Maka dari itu saat aku disuruh mematikan lampu, lampu itu aku tiup-tiup seperti aku mematikan lampu templek. Dan kebetulan lampu bohlam itu ditempel di dinding. Aku naik kursi untuk mencapainya. Pak, lampunya kok nggak mati-mati sih? Kataku masih sambil meniup lampu bohlam itu. Halah, gitu aja kok nggak bisa? Kata bapak sambil ancang-ancang menekan saklar lampu. Gini loh. Cetek. Sekali tiup sambil menekan saklar, lampunya pun mati. Aku bengong lama. Dan bapak ibu cekikikan bareng. Saat tidur pula, sepertinya aku bermimpi main sepak bola dengan Roy Matalata di lapangan tadi. Aku dan Roy saling berebut bola sepak, sedangkan Ernie duduk-duduk di pinggir lapangan. Masih ingat kan bola sepak yang kami pakai tadi siang? Aku dan Roy menemukannya di dekat salah satu kuburan di sana. Mirip batok kelapa, tapi tidak sepenuhnya bulat. Ada bagian yang kelihatan sedikit pecah, berwarna keabu-abuan dan penuh lumpur. Sambil tertawa riang, kami saling oper bola atau kejar-kejaran dan berebut bola. Lama setelah itu, hari menjelang sore. Di ufuk barat, matahari mulai meninggalkan cakrawala, terbenam di Gunung Indah di sebelah barat, meninggalkan kami yang sedang asik bermain. Suasana semakin gelap. Obor-obor di sepanjang jalan pemakaman perlahan menyala, satu demi satu secara ajaib. Aku tidak mempermasalahkan hal tersebut dan masih asik bermain. Ernest dari tadi yang hanya di pinggir lapangan sendirian, kini dia mengobrol dengan seorang gadis berambut panjang, Ellie, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Saat ku toleh, Ellie melambaikan tangannya. Aku membalasnya. Bola bergulir ke arahku. Saat aku tendang ke arah Roy, bola itu berteriak, "Aduh, sakit, sialan. Kenapa kalian dari tadi menendangiku?" Mendengar itu, Roy lantas berlari ke arahku. Ernie dan Ellie sudah menghilang entah kemana. "Kenapa kalian menendangiku?" Ulang bola itu yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi kepala buntung. "Kenapa? Sakit." Kepala itu kepala laki-laki, berkumis tipis dan berjanggut.
Matanya memancarkan kemarahan dan kebencian kepada aku dan Roy. Dari lubang hidung, mulut, telinganya keluar darah. Kepala buntung itu berbau sangat busuk. "Aku kira tadi batok kelapa," jawab Roy gemetaran. "Kau taruh mana matamu? Kau bilang kepalaku ini batok kelapa? Sialan kau!" Setelah itu, kepala buntung itu terbang ke arah kami. Melihat itu, kami lantas kabur. Kami berlari ke segala arah, masuk ke perkampungan, tempat yang sangat asing bagi kami. Tapi sepertinya si Roy mengenalinya. Terlihat dia berbelok tanpa ragu. Di ujung jalan ada rumah bertingkat 2. Aku mengenalinya. Itu rumah Roy. Saat mau masuk ke halaman rumah Roy, kakiku tersandung batu. Aku tersungkur ke selokan. Sialan, sakit sekali. Saat ku buka mata, aku sudah berpindah tempat. Tempat itu remang-remang diterangi oleh cahaya lampu templek di beberapa sudut tembok. Aku berbaring di tempat yang sangat nyaman dan empuk. Dan kulihat apa itu. Ternyata aku terbaring di atas kasur kapuk. Oh, sepertinya aku sudah terbangun dari mimpi. Tapi ruangan itu sangat asing, bukan kamarku. Aku tidak punya kasur seempuk ini. Dan dinding kamar itu dibangun dari bata. Sedangkan kamarku, dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Lambat laun aku teringat kalau aku dan keluargaku sedang menginap di rumah Pak Gimin. Terdengar suara nafas yang berat dan sedikit merintih dari belakangku. Aku memalingkan posisi tidurku. Tidak ada siapapun di sampingku. Saat berkedip sekilas dan membuka mataku, dalam sekejap itu pula muncul sosok orang yang wajahnya penuh lumpur. Lubang hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Matanya penuh amarah dan emosi ke arahku. Itu wajah kepala buntung tadi. Tapi bedanya di sini, kepala buntung itu punya badan. Dan badan itu terbungkus kain putih penuh darah dan lumpur. Itu sosok pocong. Dia berbaring menghadapku sambil ngomong, "Sakit sekali kepalaku. Kenapa kamu tendang terus kepalaku, ah?" Berulang-ulang terus-menerus menanyakan hal tersebut. Aku cuma bisa mengerang, tidak bisa bicara, apalagi berteriak. Tubuhku terasa kaku, tidak bisa digerakkan sedikit pun. Tidak bisa berkedip maupun berpaling dari pocong itu. Akhirnya aku dibangunkan oleh bapak. "Yon, bangun Yon. Kamu mimpi apa?" Aku pun terbangun. Tapi yang aku lihat, siapa yang membangunkan aku, itu bukan bapakku, tapi sosok pocong tadi. Aku semakin berteriak-teriak, meronta-ronta tak karuan. Aku pun kesurupan. Di sini aku tidak ingat apa-apa lagi. Dari cerita ibuku, sampai siang harinya aku terus berteriak-teriak. Siapa yang mengajakku bicara, aku pasti menunjuk dia sambil berteriak, "Pocong, pocong!" Entah itu bapakku, ibuku, ataupun Pak Gimin. Sore harinya, karena aku masih kesurupan, aku dibawa ke rumah orang pintar. Dukun lah istilahnya. Dijampi-jampi olehnya, disiram air kembang, direndam ke air di bak besar. Tetap saja aku masih berteriak-teriak. Keesokan harinya aku masih belum sadar, masih teriak-teriak dan kejang-kejang. Yang membuat bapak ibu semakin cemas, mulutku mulai mengeluarkan busa. Heboh kan? Karenanya tetangga-tetangga Pak Gimin berdatangan untuk melihatku. Mereka mengelilingiku. Aku semakin histeris, menunjuk-nunjuk mereka satu persatu sambil berteriak, "Pocong, pocong, pergi kalian!" Salah satu tetangga Pak Gimin menyarankan bapakku untuk membawaku ke Ustadz Yusuf, tokoh agama di desa Tanjung. Ya, dekat rumah keluarga Matalata kemarin. Ustadz Yusuf terkenal bisa menyembuhkan orang yang diganggu setan dan sebangsanya, termasuk orang kesurupan sepertiku. Dan dibawalah aku ke sana. Setelah sampai di sana, aku dibacakan surah-surah Al-Quran, Al-Fatihah, dan ayat-ayat yang lainnya. "Kenapa kamu mengganggu anak ini?" tanya Ustadz Yusuf ke arahku. Masih dari cerita ibuku, aku pun menjawab, "Aku marah sama anak ini. Dia dan temannya menendangi kepalaku. Kepalaku dijadikan bola sepak. Sakit sekali kepalaku." Dan kata-kata lainnya yang tidak diingat ibuku. Aku pun diruqyah beberapa jam sehingga aku mulai tenang.
Besoknya aku sudah mulai sadar, tidak meracau yang aneh-aneh lagi. Aku sudah diajak pulang ke rumah di Mulyorejo ternyata. Para tetangga menjengukku, teman-teman sekolah, teman bermain, dan diantaranya ada Udin, Bogel, Angga, dan Dika. Evi pun juga datang menjengukku. Tapi saat diajak bicara, aku masih sering ngelantur, sehingga tidak terlalu banyak yang berbicara denganku. 2 hari setelah itu, aku sudah normal dan bermain bersama teman-temanku. Mereka bertanya, aku kenapa? Kok bisa sampai kesurupan seperti itu? Dan aku pun bercerita pada mereka. Mulai dari tragedi sapi penasaran, ke Mamang, dan kejadian di rumah pun aku ceritakan juga. Makanya, jangan takabur Yon, kata Evi. Terlihat dia masih cemas kepadaku. Tahu nih, Udin ikutan bicara. Makanya, setan itu jangan dipecandain. Kamu juga sama kan, Din? Kata Angga. Hehe, maaf, jawab Udin. Bogel dan Dika masih sependiam seperti biasanya, cuma menanyakan keadaanku dan sebagainya. Waktu sudah mulai sore, kami sepakat untuk bubar. Di rumah, aku mendapatkan kabar bahwa Roy Matalata juga mengalami hal yang sama. Dia dikejar-kejar kepala buntung, pocong, dan beberapa makhluk halus lainnya. Makanya Yon, kalau kamu di tempat yang sekiranya angker, kamu harus hati-hati. Jangan asal main, asal buang air sembarangan, kata ibuku. Kamu harus permisi dulu kalau kamu ke tempat-tempat seperti itu. Iya mak, maaf, gak lagi-lagi kok. Udah kapok aku mak. Sementara itu, menurut cerita dari Roy, setelah dia diperkenalkan denganku, dia dan aku bermain sepak bola. Kejadiannya sama persis dengan mimpiku. Dia dikejar kepala buntung. Saat dia masuk gerbang rumahnya, dia melihatku tersandung batu. Aku terjatuh ke selokan dan tiba-tiba menghilang begitu saja, katanya. Roy pun masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu. Kepala buntung itu lalu menabrakkan dirinya ke pintu rumah Roy berkali-kali. Setelah Roy mengunci pintunya, dia langsung berlari ke kamarnya di lantai 2. Lampu dinding rumahnya berkedip-kedip, sesaat kemudian mati semuanya. Gelap. Roy memanggil nama bapak ibunya, namun tidak ada jawaban. Saat matanya sudah mulai terbiasa oleh kegelapan, akhirnya dia bisa melihat sekeliling, walaupun tidak terlalu jelas. Banyak bayangan samar putih di pojok-pojok dinding rumahnya. Pocong dengan berbagai bagian wajahnya hanya terlihat hitam pekat. Sesuatu tiba-tiba menggelinding dan membentur kaki Roy, dan Roy melihat ke bawah. Ternyata kepala buntung tadi menempel di kakinya, meringis lebar, mata melotot penuh ancaman, dan lubang hidung, mulut dan telinganya mengeluarkan darah. Bau anyir tercium sangat pekat, membuat Roy pusing, dan Roy Matalata pingsan. Kamar Roy sangat luas, jendelanya menghadap ke arah barat. Beberapa rak buku berdiri di dinding, lampu-lampu bohlam menempel di dinding juga. Meja belajar tepat di bawah jendela. Ranjang dengan tiang di keempat sisi dan dipasangi kelambu nyamuk berdiri di tengah ruangan. Roy terbaring di sana. Dia dikelilingi pocong-pocong yang membungkuk ke arah dia. Salah satu pocong berdiri di atas perut dia, melotot penuh amarah. Dan wajah pocong tersebut sama persis dengan yang aku lihat dalam mimpiku. Roy hanya bisa berteriak kencang, namun apalah daya, itu di alam mimpi. Tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Ini pembalasan atas perbuatanmu tadi. Kau buat kepalaku sebagai bola. Kau tendang, kau injak, kata pocong yang berdiri di atas perutnya. Maaf, Roy cuma bisa menggumam lemah. Dia menangis dan pipis di celana. Maaf, aku nggak tahu kalau itu kepala. Maaf. Saat pocong menjawab begitu, seketika menjatuhkan dirinya ke arah Roy. Muka pocong tersebut tepat di muka Roy. Begitu dekat, sehingga Roy Matalata pun berteriak-teriak histeris. Maaf, enak saja. Di tidurnya, Roy berteriak-teriak. Melihat itu, Bu Lulu mencoba membangunkannya. Tapi begitu bangun, yang ada Roy malah tambah histeris. Di dalam pandangannya, sepertiku juga. Siapapun itu terlihat seperti pocong.
dia juga kesurupan. Dukun-dukun didatangkan dari berbagai tempat, niatnya supaya dijampi-jampi supaya sembuh. Tapi Roy masih tetap histeris, menunjuk-nunjuk mereka satu persatu bagaikan kesetanan. Terlihat olehnya, dukun-dukun itu adalah pocong. Pendeta, Romo pun dipanggil, hasilnya nihil. Hingga suatu hari salah satu pemuka agama mendengar hal itu dan dia datang melihat Roy. Roy diajak bicara oleh pemuka agama tersebut sepertiku. Yang menjawab Roy, tapi suaranya bukan suara Roy, tapi orang lain. Suaranya menggelegar dan menyeramkan. Dia menyuruh mengembalikan kepalanya yang dipakai oleh Roy dan aku sebagai bola sepak untuk dikembalikan ke kuburannya. Dan berbondong-bondong warga sekitar dan keluarga Roy menuju ke pemakaman. Tengkorak kepala pun ditemukan di salah satu semak di pinggir lapangan bola. Lalu dikuburkan di kuburan yang sedikit terbuka. Ternyata kuburan itu digali oleh salah seorang yang sedang melakukan ritual pesugihan. Kuburan itu digali untuk diambil kain kafannya. Tapi jejak galian tersebut tidak ditutup dengan baik, sehingga kepala jenazah tersebut digali dan dibawa keluar oleh binatang liar, entah itu anjing atau yang lainnya. Setelah dikembalikan dan dikuburkan kembali dan didoakan, lambat laun Roy beranjak tenang dan beberapa hari kemudian dia sudah kembali normal. Cerita itu kuperoleh dari bapak ketika dia menjenguk Roy. Bapak pun meminta maaf gara-gara kenakalanku, Roy jadi kesurupan seperti itu. Tapi keluarga Matalata memakluminya karena anaknya juga nakal dan cerita pun berakhir. Tapi besok masih ada cerita lagi ya. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa like dan share video ini. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.